Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian telah memberikan kita hidayah untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu. Salam salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Mujahidin. Ya, saya berasal dari Universitas Indonesia Timur, Fakultas Agama Islam, dan jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya, baik teman-teman sekalian, ya pada kesempatan kali ini ya kita akan berbincang-bincang mengenai seputar inteligensi. Nah, apa sih sebenarnya makna daripada inteligensi itu sendiri? Ya, saya ingin mendefinisikan bahwa inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi ketika kita berbicara mengenai inteligensi, teman-teman sekalian, maka kita akan berbicara tentang ya bagaimana seseorang mampu menyelesaikan sebuah masalah dengan pikiran yang cemerlang, ya, tanpa kemudian melibatkan emosinya. Baik teman-teman sekalian, melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai faktor-faktor apa saja sih yang kemudian dapat mempengaruhi inteligensi. Nah, faktor yang pertama itu teman-teman sekalian, dapat teman-teman lihat di slide yang saya berikan. Ya, faktor yang pertama itu adalah faktor pembawaan. Ya, kemudian faktor yang kedua adalah faktor minat. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor pembentukan. Ya, kemudian faktor yang keempat adalah faktor kematangan. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang kelima adalah kebebasan. Jadi inilah kemudian faktor-faktor yang dapat menumbuhkan inteligensi dalam diri seseorang. Baik, teman-teman sekalian, melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai jenis-jenis daripada inteligensi itu sendiri. Di sini terbagi menjadi 5 jenis-jenis daripada inteligensi itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa jenis inteligensi yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik verbal. Kemudian jenis yang kedua adalah kecerdasan logiko-matematik. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan ritmik musik. Dan yang kelima adalah kecerdasan kinestik. Ya, jadi inilah kemudian jenis-jenis inteligensi yang dimiliki oleh manusia. Baik teman-teman sekalian, tadi kita telah membahas apa definisi daripada inteligensi itu. Kemudian kita membagi apa-apa saja jenis-jenis daripada inteligensi. Dan yang ketiga adalah kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi itu. Nah, sekarang kita berada pada sebuah kesimpulan teman-teman sekalian, bahwa seperti apa yang sudah saya kirimkan di slide di samping di belakang, ya, yang secara garis besar, ya, bahwa inteligensi individu dengan individu lain itu berbeda teman-teman sekalian. Maka yang bisa saya simpulkan daripada apa yang sudah kita bahas tentang inteligensi adalah ya bagaimana kemudian kita menggunakan pikiran kita sesuai dengan tempatnya, atau bagaimana kemudian kita dapat melatih, kita dapat mengolah, kita dapat mengekspresikan apa-apa saja yang kemudian berada dalam isi pikiran kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya sangat berharap bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang kemudian dikaruniai akal yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain.
Oleh karena itu, semoga akal ini mampu kita manfaatkan sebaik mungkin. Semoga akal ini mampu kita wadahi seluas-luas mungkin ya untuk senantiasa mencari ilmu-ilmu Allah yang telah diberikan ke permukaan bumi ini. Mungkin itu saja dari saya. Ya, sekian. Salam apa? Sampai ketemu di hari yang lain teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.